kira-kira dari apiterapi kita ini apa sih dok yang sangat-sangat membantu yang namanya untuk penyembuhan asam lambung? Silakan dok. Mute Ini, dok. oh ya, di apiterapi Oke. ini ada 3 ya, minimal 3 zat yang bisa dikasih, yang bisa membantu mengurangi dan mencegah ataupun dia bisa meredam kekambuhan daripada asam lambung. Karena memang dari segi medis tidak ada istilah kata asam lambung itu sembuh ya. Jadi kita bilang membuat meredam dan membuat tidak kambuh. Nah ya. Jadi yang bisa kita konsumsi apa? Yang pertama enzim mineral. Jadi kita punya produk yang namanya enzim mineral. Enzim mineral ini isinya adalah bromelin. Bromelin itu dan papain itu adalah zat yang ada di buah pepaya ya, buah pepaya muda dan juga nanas muda. Nah, itu bagus sekali untuk mengatur keseimbangan enzim tadi. Tadi saya cerita ada enzim petialin, ada enzim lipase, ya, maltase, kemudian protease. Nah, mungkin selama ini enzim-enzim tadi terganggu sehingga kita makan jagung, mungkin keluarnya semi jagung, nggak halus gitu ya. Kita misalnya makan bayam, keluarnya juga masih Ayam. kayak gitulah, mirip-mirip sedikit lah, beda-beda sedikit aja gitu ya. Jadi itu juga tanda-tanda mungkin enzim pencernaan kita sedang terganggu ya, jadi enzim bisa kita konsumsi. Nah, boleh mungkin mengkonsumsi eh, itu kan didapat di buah-buahan ya, tapi itu nggak enak kalau dimakan. Itu adalah batangnya nenas. Jadi nenas itu di tengahnya itu ada batangnya, itu yang dimakan. Atau pepaya tapi yang muda, yang warnanya hijau, hijau belum matang. Nah, itu kan nggak enak. Jadi nggak perlu makan itu, cukup makan enzim aja, itu udah bisa mengcover 3 enzim yang bekerja dalam saluran pencernaan kita. Yang kedua, yang Wow. dimakan adalah propoelix. Propoelix ini antioksidan. Nah, antioksidan ini sangat baik sekali untuk mengatur keseimbangan flora normal. Jadi tadi saya cerita, yang namanya asam lambung itu biasanya terjadi ketidakseimbangan. Paling banyak ya penyebabnya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah salah satu bakteri yang tidak menguntungkan di tubuh. Nah, dengan antioksidan kita konsumsi, maka tadi kalau misalnya jumlah bakteri yang tidak baiknya itu banyak, dia akan tekan sehingga bisa mencapai normal. Atau bakteri yang baiknya itu sedikit, dia akan naikin. Nah, gitu. Pokoknya intinya dia membuat kestabilan di dalam saluran pencernaan kita tadi. Jadi dan terus juga dia meningkatkan imun. Jadi kalau selama ini mungkin kita terjadi gangguan karena imun kita sedang turun, maka dengan adanya antioksidan tadi membuat imunitas kita jadi lebih baik. Nah, yang ketiga, kita bisa makan clover honey, madu. Nah, madu itu terkenal dengan yang namanya kaliumnya. Jadi kalium itu dibutuhkan untuk mencegah yang namanya perut kembung. Sering nggak korelasinya? Kalau orang asam lambung perutnya pasti kembung ya. Jarang Iya orang kena benar. asam lambung perutnya nggak gembung. Berarti itu udah nggak asam lambung ya. Kalau asam lambung biasanya perutnya kembung. Nah, perut kembung itu karena hipokalemi. Makanya dikonsumsi madu, madu itu kaya dengan kalium, maka kaliumnya tercukupi, kembungnya akan berkurang. Nah, terus juga madu itu bisa melapisi mukosa usus. Mukosa saluran pencernaan tadi kan luka ya. Karena tadi pergesekan-pergesekan juga tingginya asam lambung menyebabkan iritasi. Jadi ada perlukaan-perlukaan. Nah, madu tadi bisa melapisi mukosa yang rusak tadi, yang terganggu tadi. Jadi dia membuat perbaikan-perbaikan. Sehingga kalau terjadi perbaikan-perbaikan, maka keluhan tadi akan sedikit diredam. Ya, nah itu tadi yang bisa dikonsumsi. Nah, boleh apa lagi ditambahkan? Boleh kalau misalnya mau ditambah bipolen. Bipolen itu dia juga banyak enzim dan koenzimnya ya yang dibutuhkan oleh saluran pencernaan. Itu ada zinc, ya kemudian ada vitamin, protein, mineral ada di situ semua ya. Jadi kalau misalnya selama ini nggak tercukupi boleh dibantu. Tapi 3 pun udah oke, 4 lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Oke. Jelas ya ibu-ibu ya teman-teman semuanya.